saudara-saudari terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2024, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi ini, di mana Bapa memberikan kami napas kehidupan, hari baru, dan juga kami hendak mempersiapkan diri kami untuk menerima firman-Mu yang menjadi dasar iman kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Kamis 20 Agustus 2024, diambil dari Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Mengenal Allah dalam kebahagiaan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal, semakin disayang. Pepatah ini tentu tidak asing lagi bagi kita. Pepatah ini sering kita sampaikan ketika pertama sekali bertemu dengan orang-orang yang baru kita kenal. Juga kita gunakan pada percakapan sehari-hari untuk menyatakan apabila kita tidak mengenal seseorang, maka kita tidak memiliki perhatian kepada orang tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bagi orang Kristen adalah sangat penting untuk bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Karena kita diciptakan untuk mengenal Allah dalam keintiman yang kudus. Mereka yang benar-benar mengenal Tuhan Allah dan mempererat persekutuannya dengan Tuhan Allah, menunjukkan ketaatannya dengan kesungguhan dan ketulusan di sepanjang hidupnya. Dalam nas ini, Nabi Yeremia menyatakan apa yang Tuhan kehendaki atas umatnya melalui pembuangan yang mereka alami. Pembuangan tidak berarti bahwa Tuhan tidak mau lagi menjadi Allah mereka. Pembuangan tidak berarti bahwa Tuhan tidak peduli atas kehidupan umatnya. Melalui pembuangan, Tuhan ingin membawa umatnya kepada pertobatan dan memberi hati baru untuk mengenal Tuhan Allah dengan benar dan kesediaan untuk melakukan kehendak Tuhan Allah dalam ketaatan dan kesetiaan umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan dalam hidup kita tidak semata-mata datang dari pengetahuan, kekayaan, jabatan, dan pencapaian-pencapaian lainnya dalam karier dan pekerjaan kita, tetapi terutama dari pengenalan kita akan Tuhan Allah yang telah menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran, dan keselamatan di dalam hidup kita. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mengenal Allah adalah kebahagiaan dan anugerah yang indah dalam hidup kita. Mengenal Tuhan Allah adalah hak istimewa kita sebagai orang Kristen. Secara pribadi, untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, kita perlu mengembangkan disiplin rohani sebagai gaya hidup setiap hari. Berdoa, membaca Alkitab, beribadah, dan merenungkan firman Allah siang dan malam menjadi sebuah proses yang membuat kita semakin mengenal Allah, senantiasa memelihara dan mengasihi kita. Hidup yang mengenal Tuhan Allah dengan benar dan tulus ditandai dengan tumbuhnya integritas, kekudusan, kebijaksanaan, dan kemampuan kita menghasilkan buah-buah roh dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan semangat bagi kami
di dalam kami menjalani aktivitas hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak kami, biarlah mereka senantiasa dalam pendidikannya, dalam pekerjaan, dalam apapun rencana hidup mereka, senantiasa hanya mengandalkan Tuhan dan hidup seturut kehendak-Mu. Kami mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun, Tuhan tambahkan umur panjang, berkat melimpah, kesehatan dan juga sukacita. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, yang dalam proses pengobatan, dalam proses pemulihan. Tuhan jamah tubuh jiwa roh mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa mujizat itu. Tuhan berkati obat yang mereka pakai, Tuhan berkati alat-alat medis yang dipakai, Tuhan berkati juga para medis yang semuanya itu merupakan saluran kehadiran kasih Tuhan untuk menyatakan kuasa mujizat Tuhan, sehingga jemaat yang sakit boleh cepat pulih, sehat, dan boleh kembali beraktivitas untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan selalu menopang iman percaya mereka agar tidak jatuh tapi berpengharapan pada pertolongan dan kasih Tuhan. Berkati juga pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu agar selalu menjadi saluran berkat Tuhan. Kuduskan kami dari dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu.